Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatot Arifin sebagai pengawas sekolah dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Kali ini saya akan mengenalkan tentang sekolah ramah anak atau biasa disingkat SRA. Apa, mengapa, dan bagaimana sekolah ramah anak itu? Sekolah ramah anak sebenarnya lahir dari dua hal besar. Yang pertama, adanya amanat yang harus diselenggarakan oleh negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi di Indonesia pada tahun 1990. Yang kedua, adanya tuntutan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak. Yang jelas di situ disebutkan dalam pasal 54 ayat pertama, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Di ayat yang kedua dijelaskan, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat. Untuk selanjutnya, apa definisi dari sekolah ramah anak itu? Sekolah ramah anak dapat didefinisikan sebagai suatu program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan. Sekolah ramah anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sekolah yang ada menjadi sekolah yang nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya. Karena sekolah sebisa mungkin menjadi rumah kedua bagi anak setelah rumahnya sendiri. Apa saja prinsip pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak itu? Pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak didasarkan pada 5 prinsip. Prinsip pertama, non-diskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua. Prinsip kedua, kepentingan terbaik bagi anak, yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. Prinsip ketiga, hidup berkelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak. Prinsip keempat, penghormatan terhadap pandangan anak, yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. Prinsip yang terakhir, prinsip kelima, pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan. Penerapan sekolah ramah anak dilaksanakan dengan merujuk 6 komponen penting. Yang pertama, adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang SRA. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak. Ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih atas hak-hak anak.
Komponen yang keempat, sarana dan prasarana yang ramah anak. Komponen kelima, partisipasi anak. Komponen yang terakhir, yang keenam, partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni. Demikian sekilas pengetahuan tentang sekolah ramah anak. Pada kesempatan yang akan datang, insya Allah akan saya sambung lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.